Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan untuk semua yang sudah kami terima daripadamu. Kami mengucap syukur untuk kesehatan dan kekuatan. Terima kasih untuk dari sejahtera, sukacita. Terima kasih untuk malam hari ini kalau kami boleh berjumpa Tuhan secara virtual Tuhan untuk belajar kebenaran firman-Mu. Bapak, biarlah apa yang kami pelajari ini menjadi berkat buat kami dan juga bisa kami aplikasikan ke orang lain dan menjadi berkat buat orang-orang banyak di luar sana. Tuhan, Kau urapi hamba-Mu Pak David Tuhan dengan hikmat pewahyuan yang daripada Tuhan, menguasai hati dan pikirannya sehingga apa yang dia sampaikan semua berasal daripada Tuhan dan setiap kami dapat menerimanya dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapak, kami siap belajar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Ya, shalom, shalom semuanya. Selamat malam. Ya, oke. Bisa bantu nanti di mute semua mikrofonnya. Ya, kecuali kalau nanti ada mau bertanya atau mau sampaikan sesuatu, bisa dibuka mikrofonnya, juga bisa raise hands atau angkat tangan. Ya, ada aplikasi reactions ya, jadi bisa angkat tangan lewat reactions itu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita melanjutkan apa yang saya sharingkan Kamis yang lalu saya bicara tentang love. Hari ini saya akan bicara tentang integrity. Jadi kalau kita punya bukunya, kita lihat di halaman 45, lakukan dengan integritas. Ya, kalau Kamis yang lalu lakukan dengan kasih, sekarang kita melakukan dengan integritas. Integritas itu arti sederhana yang saya punya adalah apa yang ada dalam hati kita dan apa yang keluar dari hidup kita, dari hati kita, itu sama. Artinya, apa yang tersimpan di hati kita itu mengalir keluar lewat pikiran, lewat perkataan, bahkan lewat kehidupan kita sehari-hari. Sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kita, mereka tahu apa yang tampilan luar kita itu aslinya kita. Genuine. Nah, seringkali ada orang jadi pemain drama. Kalau di luar kelihatan ramah, manis, baik, tapi kalau di rumah, orang yang di rumah tahu, nggak seperti di luar. Papa itu nggak seperti di luar. Mama itu nggak seperti di luar. Wah, kalau di luar benar-benar bisa dapat piala Oscar dia. Tapi kalau di rumah, ampun kami. Itu anak-anak bisa cerita, pembantu bisa cerita. Oleh sebab itu, lewat apa yang mau saya bagikan malam ini, kita mau belajar betul-betul. Di dalam rumah, di luar rumah, sama. Apa yang ada dalam hati kita, dengan apa yang keluar dari hati kita, itu sama. Bukan berarti kita ini, kalau dalam hatinya jahat, yang keluar jahat. Berarti kalau kita ini pernah jahat, kita mau menjadi yang baik. Nah, kita lihat Kejadian 6 ayat 9. Ya, Kejadian 6 ayat 9. Kejadian 6 ayat 9, mari kita bisa baca bersama-sama dalam bahasa Indonesia masa kini, saya tulis di sini. Inilah riwayat Nuh. Ia mempunyai 3 anak laki-laki, yaitu Sem, Yafet, dan Ham. Nuh tidak berbuat salah, dan dia satu-satunya orang yang baik pada zamannya. Ia hidup akrab dengan Allah. Dalam bahasa yang lain ditulis, ia bergaul dengan Allah. Kemudian dalam Daniel 6 ayat yang kelima, saya ambil dari terjemahan baru, dikatakan demikian. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Wow, ini kalau saya minta ada pejabat itu model seperti Daniel di zaman now.
pejabat di pemerintahan. Wah, ini nggak ada kesalahan sedikit pun. Mau dicari-cari kesalahan, nggak ada. Ternyata kesalahan yang dicari akhirnya berujung kepada ibadahnya. Padahal ibadahnya bagus sekali. Setelah dituduh masalah ibadah, itu pun masih Tuhan bela. Saya sangat yakin, orang yang hidup berintegritas dibela Tuhan. Ditolong Tuhan. Seperti yang saya bagikan pada sore hari ini, pertolongan Tuhan itu buat orang-orang yang takut akan Tuhan, tepat waktu. Jadi kalau kita takut sama Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan, nggak usah takut. Di dalam bisnis, orang lain mau buat curang, mau buat perdukunan, biarin aja. Bagian kita hidup di dalam Tuhan, berjalan dalam terang. Nah, saudara, bagi sebagian orang, kehidupan yang dijalani oleh Nuh dan Daniel adalah seperti bermimpi di siang bolong. Mana mungkin kalau kita nggak kompromi, bisnis saya nggak jalan. Nah, seringkali kan mereka bilang begitu, kita haruslah mesti tahu. Kalau mau kerjanya lebih cepat, ya kita harus pakai ini, pakai itu. Masa nggak tahu sih? Ya kita ikuti perkembangan zaman. Nah, kalau kita ikut arus, berarti kita ikut arus dunia, maka kita nggak disebut sebagai orang berintegritas. Cerdik harus, tapi berintegritas itu pondasinya. Itu nilai kerajaan Allah yang harus kita punya. Ya, kehidupan mereka sepertinya juga merupakan kemustahilan. Nah, apa yang menjadi kunci kehidupan Nuh dan Daniel? Kunci kehidupan dari Nuh dan Daniel adalah bergaul dengan Tuhan, serta memiliki integritas dan melakukan semua pekerjaan baik dengan integritas. Nah, apakah Bapak Ibu menyadari pentingnya hidup berintegritas? Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita diskusikan dan kita bisa saling cerita. Manusia bisa mencari-cari kesalahan Nuh dan Daniel, namun Tuhan yang membela Nuh dan Daniel. Bagian kita hidup benar, bagian Tuhan membela orang yang hidup benar. Tapi bukan berarti hidup benar itu sembarangan. Kalau kita ini hidup benar di lingkungan yang salah, dengan cara yang salah. Hidup benar harus dengan cara yang benar. Nah, itu nanti kita bisa diskusikan juga. Mari kita ikuti teladan integritas dari Nuh dan Daniel dalam semua pekerjaan baik yang kita lakukan. Maka Tuhan akan membela dan membuka jalan bagi kita. Tetap hidup dalam integritas setiap hari. Nah, saya mau sharing buat saudara dari hal ini, lakukan dengan integritas. Oke, mari saya mau tanya dulu kepada Pak Febri. Ya, menurut Pak Febri, kunci kehidupan Nuh dan Daniel dalam berintegritas ini seperti apa? Ya, tadi dikatakan Pak Gem, kuncinya adalah bergaul dengan Tuhan. Ya, dikatakan di awal tadi di ayat yang kita tadi sudah baca di Kejadian 6 ayat 9 pun dikatakan ia hidup akrab dengan Allah. Jadi ya saya rasa memang kalau kita akrab, kita mengasihi Allah, pastinya kita berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jadi apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang di dalam hati kita. Jadi menurut saya begitu, Pak Gam. Apakah relevan di zaman now, Pak Febri? Tantangannya memang berat. Misalnya. Iya, untuk zaman now tantangannya memang berat karena dunia selalu mengajarkan yang melakukan segala sesuatu itu yang ya semuanya gampang
apapun, apalagi hidup di dalam Indonesia ini ya, kita tahu UUD ujung-ujungnya duit gitu ya. Apapun kalau ada UUD 45 ini UUD-nya semuanya jalan kalau ada UUD gitu. Nah, apapun dengan duit segala sesuatu bisa lancar. Itu dunia, khususnya Indonesia yang masih keadaannya masih belum pulih total. Ya, saat ini sudah semakin baik. Kita melihat bangsa Indonesia dengan dipimpin oleh pemimpin yang cukup baik ya, Pak Jokowi dengan jajaran, ya saya rasa memproses bangsa Indonesia untuk keluar daripada segala sesuatu yang pernah terjadi tidak segampang dengan membalikan tangan, tapi saya melihat perkembangan yang cukup baik seperti urusan dengan pemerintah, segala sesuatu sudah mulai tidak ada calo-calo, semuanya sudah by sistem by online, meskipun masih ada celah-celah. Inilah kehidupan dunia ini, kita masih sering ya di itik-itik, bahasanya di itik-itik apa ya, bahasa apa itu ya dipancing-pancing gitu ya, diitik-itik supaya kita aduh apa yang susah. Saya pernah kemarin saya ikut ujian SIM saya kebetulan karena sering terlalu di dalam dompet, kadang-kadang kita lupa sudah kadaluarsa expired SIM-nya. Baru ketahuan kalau pas ada pengecekan polisi, baru ternyata sudah lewatnya nggak nanggung lagi, hampir setahun kayaknya gitu. Itu kejadian, dan akhirnya saya coba urus SIM lagi. Tidak mudah urus SIM karena sudah lewat, tidak mudah, jadi mau nggak mau seperti bikin baru. Nah, akhirnya saya mau coba, saya ikutin tes teori, memang gampang Pak. Nah, teorinya langsung lulus. Habis gitu langsung diajukan supaya tes praktek. Sampai saya mengajukan praktek, semestinya jamnya sudah bisa ikut praktek, tapi saya bilang, oh besok aja. Nah, itu akal-akalannya polisi biasa. Nah, keluar dari pintu situ, langsung ada yang mendekatin. Bapak kelihatannya sibuk, daripada sibuk-sibuk, udah saya urus aja. Cepat prosesnya, nanti Bapak tinggal langsung siap, udah jadi gitu. Wah, saya bilang enggak, saya ikutin aturan. Saya memang pengen coba lihat kayak apa gitu. Wah, saya coba itu sampai berapa bulan saya nggak lulus Pak, praktek itu Pak. Karena memang tidak, kalau saya boleh katakan tuh hampir sekali agak susah, mustahil sedikit ya, karena dibuat sangat ya sedikit mustahil juga gitu. Garisnya betul-betul mepet mobil ke mobil, dan nggak boleh kena garis, kalau nginjek garis langsung fail, dan itu tidak bisa langsung ulang hari itu, nunggunya minggu depan, makanya berbulan-bulan saya dapatnya. Nah, tapi ya itu saya belajar kesabaran, saya belajar, saya coba akhirnya lulus juga sih Pak, akhirnya lulus. Memang itu tidak masuk akal, tidak pernah ada suruh parkir mobil sebegitu mepetnya, kayaknya nggak mungkin deh gitu. Tapi ya puji Tuhan saya lihat ya memang kalau kita berada di dalam kita orang-orang percaya, memang kita hidup di dunia ini pasti banyak iblis sengaja kita mau buat jatuh terus. Tapi kalau ya Nuh dan Daniel, dia dicobain juga, tapi dia tetap berintegritas karena dia kenal siapa yang dia sembah, dia bergaul karib dengan Tuhan. Jadi dia takut daripada kena dosa, ya. Dan seperti Daniel waktu dikatakan, Pak, meskipun waktu mau dibakar itu di perapian, meskipun tidak selamat pun dia bilang tetap, dia tahu kalau Allah itu bisa menyelamatkan, tapi kalau meskipun tidak, dia tetap percaya dia sebagai Allah yang baik juga. Jadi saya percaya waktu kita bergaul arif, kita tahu apapun keadaan kita, baik dalam keadaan baik maupun kurang, itu seatas izin Tuhan, pasti Tuhan punya maksud yang baik buat kita. Ya, saya sih berpikir tadi, jangan-jangan Pak Febri itu lulus dari ujian SIM itu karena yang nungguin itu sudah merasa kecapean. Ini bosen mungkin Pak, lihat-lihat ini terus Pak. Nah, udah kasih lulus aja. Orang ini kan bikin jengkel ini. Nah, ini baru berbicara mengenai kunci kehidupan. Dan ternyata untuk bisa berintegritas itu nggak mudah.
kalau di tengah-tengah komunitas yang biasa tidak berintegritas. Dan kita bisa melihat hal yang tadi dicontohkan oleh Pak Febri. Benar, itu baru tentang SIM. Ya, kemarin ada yang cerita juga tentang mengajukan izin. Ya, mengajukan izin harus misalnya ke BPOM, ke mana, ke perizinan di negara. Ya, dia tahu Presiden baru instruksikan semuanya harus serba cepat. Ya, Pak Presiden memang baik, tapi yang pelaksana-pelaksana yang ada di bawah ini mencari celah. Nah, oleh sebab itu ini yang perlu saya tekankan di sini, dan saya akan tanya kepada Pak Samuel, bagaimana menghadapi orang-orang yang mencari celah, kekurangan, kesalahan kita? Pak Samuel, bisa? Ya, ya seperti yang tadi kita dengar bersama dari baik Pak David maupun Pak Febri ya, bahwa setiap kita anak-anak Tuhan memang harus punya integritas gitu ya. Punya integritas itu agak berat ketika kita ada di dalam lingkungan yang tidak berintegritas gitu. Biasanya itu pengaruhnya itu kan besar ya Pak ya, kalau umpama lingkungan. Kalau kita hidup di lingkungan orang Kristen, yang hidup di lingkungan orang-orang Kristen hidup lebih mudah. Tapi yang sulit adalah ketika kita hidup sebagai orang Kristen, orang benar, hidup di dalam lingkungan yang tidak benar. Ini memang berat gitu ya. Karena untuk kong kali kong itu udah menjadi hal yang biasa. Jadi kalau umpama kita berbeda itu sangat menyolok gitu, menonjol sekali. Saya punya pengalaman sih begini Pak. Tempo hari saya pengen mengklaim asuransi mobil saya, mau saya cat gitu, karena ada beberapa yang lecet. Dan ketika saya datang ke bengkel sih mengatakan bahwa untuk pengecetan itu nggak bisa full body, tapi hanya beberapa bagian aja yang lecet-lecet gitu. Terus dia menawarkan kalau Bapak mau untuk full body dicat semua, saya bisa bantu. Jadi dengan cara kita harus mencoret-coret bodi mobil dengan paku gitu, supaya lecetnya ini hampir seluruh bodi, baru itu bisa diklaim untuk dicat full body. Tapi puji Tuhan, saya sepakat sama istri ketika mendengar itu, akhirnya kita mengurungkan untuk klaim asuransi. Jadi akhirnya kita nggak jadi cat, karena kita pikir bahwa ini adalah sesuatu yang salah gitu. Kita memanipulasi, jadi kita putuskan untuk tidak jadi untuk ngecek full body. Jadi sampai sekarang akhirnya kita nggak jadi chat Pak gitu. Jadi kita nggak jadi klien gitu ya. Tapi itu memang menjadi sesuatu yang aneh gitu buat orang bengkelnya gitu. Loh ini kan sebenarnya nggak masalah karena itu udah hal yang biasa. Gitu. Dan juga saya pernah mengalami waktu itu kita mau tukar mobil gitu, mau ganti mobil, nah ternyata uang muka kita kurang dan teman dekat kita menganjurkan untuk di-upgrade aja harganya. Di-upgrade harganya, jadi nanti uang mukanya itu bisa terdongkrak gitu. Dan itu juga kita putuskan tidak gitu. Dan ini menjadi keanehan juga, tapi puji Tuhan justru ini menjadi berkat buat teman saya, dan dia melihat bahwa wah ternyata kok ada ya gitu orang yang mau yang tidak mau gitu dikasih. Dan itu ternyata teringat terus sama teman saya. Jadi dia kalau umpama ketemu yang dia ingat itu, wah ini Pak Sam ini dulu yang begini gitu masalah mobil. Dan itu menjadi berkat dan mengingatkan dia, dan puji bagi nama Tuhan itu menjadi dampak yang baik buat dia. Jadi memang integritas itu keluar dari diri kita ya Pak ya. Itu semua ya seperti Pak David bilang, akibat kita bergaul dengan Tuhan, melalui persekutuan kita dengan Tuhan. Semakin kita bergaul dengan Tuhan, kita mengerti firman Tuhan, dan kita melakukannya. Bukan cuma sekedar sampai mengerti dan memahami, tapi ya melakukannya gitu. Tapi pasti kalau kita mengandalkan kemampuan kita berat, susah Pak. Jadi kita memang benar-benar perlu
pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus, supaya kita bisa melakukan. Ya, itu aja sih Pak dari saya, Pak. Terima kasih Pak David. Ya, itu sangat luar biasa, betul-betul indah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk hidup berintegritas itu memang betul-betul dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Ya. Dan kebiasaan-kebiasaan kecil itu bisa kita lakukan, misalnya waktu kita dulu sebelum ada pandemi, sebelum ada PPKM, kalau mau makan di warung, ya biasanya kalau makan di warung itu kan ambil barang dulu, makan dulu, baru ngaku, ya baru cerita, oh saya makan nasi dengan pecel, kemudian kerupuknya berapa, minumnya apa, ya lalu dihitung. Tapi yang namanya manusia kan kadang-kadang lupa juga. Kerupuknya 2, ngakunya 1. Nah, ketika sampai di rumah, kita ingat, tadi 2, saya makan 2. Nah, karena paling nggak seminggu sekali makan di situ, atau seminggu 2 kali, pilihannya begini, mengingat kembali, masih punya utang 1 kerupuk belum diakui, atau sudahlah, cuma 1 kerupuk kok. Nggak apa-apa, kan 1 kerupuk juga murah. Nah, seringkali kita berpikir yang kedua ini. Nah, ini hal yang tidak berintegritas. Jadi, hal berintegritas itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Kemudian, kalau kita ini mau memberi jasa atas pekerjaan seseorang, itu pekerjaan, ya itu baik memberi jasa, tapi memberi jasa itu bukan karena kita kong kali kong dan lain sebagainya, tetapi memang benar-benar dari niat hati yang benar, niat hati yang tulus, karena orang itu membantu kita, kita beri tip, kita beri jasa. Ya, nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita juga mau belajar. Ini kita semua punya kekurangan, kita punya kelebihan, kita punya talenta, kita juga punya kekuatan tertentu. Dalam artian kekuatan itu yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Nah, pertanyaan saya, ya bisa Pak Agus bisa jawab, ya Pak Agus Bandrio bisa jawab, bagaimana kita ini berintegritas lewat karunia, lewat talenta, kecakapan yang kita punya. Mari Pak Agus. Ya, selamat malam untuk sahabat-sahabat semua. Shalom malam. Ini memang pesta integritas itu bukan hal yang panas, bukan hal yang seperti membalikkan tangan. Jadi saya percaya saya juga banyak belajar. Kadang dunia itu kadang tidak sama. Ini panas. Nah, kadang orang bilang ikut arus aja, jadi ikut cara masyarakat yang sudah ada. Tapi kadang-kadang saya juga terpancing kadang-kadang, tapi saya berkata bahwa saya berani berkata ya, tidak gitu. Ya meskipun kadang-kadang saya harus mungkin dipinggirkan atau mungkin juga tidak terima. Suatu kali kakak saya ini punya hajatan gitu ya. Kan sama pemerintah bilang jangan berkerumun gitu. Ya, tidak boleh berkerumun dalam hidup kita. Itu pun jaga jarak. Suatu ketika kakak saya itu punya acara rame gitu ya. Jadi di kampung dan mereka ngundang nanti tanggal sekian ada acara dan kamu harus datang dengan keluarga. Ya berhubung kita tidak boleh berkerumun, apalagi kalau di kampung itu ya jarang yang pakai masker. Jadi mereka kumpul semua. Saya bilang, saya tidak akan datang pas hari hanya. Selama mereka punya hajatan, semua kumpul, saya bilang, saya tidak kumpul. Ya. Kalau saya dimarahin, ya saya terima. Kalau saya diapain, saya juga terima. Ya, karena itu, saya belajar untuk ini. Ya. Saya di gereja aja tidak boleh berkumpul dan tidak berani berkumpul. Apalagi saya cuma hanya sesuatu yang hal-hal yang seperti itu. Ya. Puji Tuhan ketika saya ngomong seperti itu,
keluarga juga mengerti. Nah, jadi saya harus berani untuk mengatakan ya, ya dan tidak, tidak. Dan kalau kita berani, kalau kita jujur dengan apa yang kita mau sampaikan, saya yakin orang lain akan mengerti karena kita akan dilihat bagaimana sikap kita, hidup kita, dan cara kita hidup, bagaimana dengan perkataan kita, iya apa ya, tidak atau tidak. Dan saya yakin bahwa itu semua belajar yang tidak mudah, karena kita hidup di lingkungan yang tidak berintegritas. Kalau kita mesti bayar ya, sesuatu yang kita bayar, ya. Jangan sampai pura-pura lupa. Kadang-kadang kalau kita bayar kan banyak lupanya daripada ya banyak melupakan diri. Oh, ya. Kadang-kadang kita tidak mau, tapi sebenarnya kita ngerti. Nah, tapi kalau kita punya kewajiban ya kita bayar. Itu namanya integritas. Ya. Namanya tanggung jawab kita kepada orang lain. Ya. Itu hal yang saya sampaikan. Saya yakin kita semua belajar untuk hidup berintegritas sebagai orang-orang yang dewasa di dalam Kristus, yang Yesus ada dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekarang kita boleh mungkin nanti yang mau jawab juga boleh. Apakah masih relevan kita hidup berintegritas di zaman now? Mungkin ada yang mau jawab dan beri kesaksian, boleh. Ibu Pamela, kalau ada kesaksian, ada jawaban, boleh Bu. Sebentar Pak, aku lagi nyalain ini. Oke, ya. Apalagi di pekerjaan Ibu ya, boleh cerita-cerita. Jelas ini. Shalom Bapak Ibu, shalom Budian. Ya kalau di kerjaan saya sebenarnya kalau tentang integritas dulu biasanya tuh kalau bikin KTP ya. Kalau bikin KTP, biasanya itu kalau datang ke kelurahan selalu bilang, anaknya Pak David, nama papa saya juga Pak David, namanya David. Jadi waktu dulu sempat pernah datang ke kelurahan, udah sempat duduk diam, nggak mau minta tolong sama siapa-siapa dan ngomong ke papa juga. Terus ada yang nyamperin, anaknya Pak David ya? Iya, langsung masuk aja Mbak, jangan nunggu di sini, malu nanti sama Bapak. Antara yang maju, tapi orang di belakang juga ngantrinya banyak. Akhirnya ya wes, dah gak usah Pak, nggak apa-apa, nanti ikut antri aja, tak gituin. Akhirnya tetap ikut antri, ya mungkin udah niatnya untuk tidak nyelonong, berintegritas untuk harus bisa sendiri, nggak boleh bawa nama Bapak gitu. Tapi akhirnya yang namanya orang kelurahan ya Pak ya, tetap aja ujung-ujungnya KTP saya diantar, nggak saya ngambil sendiri lagi. Kadang tuh kita udah usaha, tapi ya tetap aja susah. Gitu kalau untuk di kerjaan sih, ya puji Tuhan Pak, selama ini kalau ada yang bilang harus swab kanan kiri, ya puji Tuhan sih masih bisa ditanggulangi, yang itu masih bisa berkuat hati. Ada keluarga yang menjabat di pemerintah, tapi saya tetap bilang kalau memang bukan rezeki saya tidak mau bilang saya ponakan. Jadi tetap jalur aja gitu. Ya tentu itu nggak mudah buat Bu Pamela dalam pekerjaan, dan buat kita semua. Ya kita ini paling enak ngakunya anaknya siapa, ya walaupun itu anak angkat yang betul belum nggak diangkat-angkat sebetulnya. Ya kita yang mengangkat diri, kemudian ponakannya siapa. Wah, jadi kita ini supaya dipermulus, dibuka jalan, ya. Bahkan kadang-kadang di mobil kita ini bukan anggota, tapi pakai logo-logo anggota supaya kalau ada cegatan mobil, wah mereka langsung ini siap, wah begitu. Nah, apalagi tahu, wah nanti kita tanya, kamu siapa? Pimpinanmu siapa? Wah kita berani gertak begitu. Nah, padahal kita ini sebetulnya bukan siapa-siapa. Nah, mari kita hidup berintegritas, dimulai tadi saya bilang dari hal-hal yang kecil. Pertanyaan saya kembali, apakah masih relevan di zaman now ya untuk hidup berintegritas? Mungkin Bu Marta bisa sharing tentang hal ini.
di dalam bisnis Ibu, dalam kehidupan Ibu sehari-hari? Ada, Bu Marta? Ya, suaranya Bu boleh dibuka, mute ya. Mute-nya di-unmute. Ya. Shalom. Shalom, shalom. Nah, saya mau memberikan tentang masalah integritas. Kok Bapak tahu saya tadi juga merenung apa ya aku gitu. Nggak taunya Bapak sudah langsung tahu panggil saya. Ini Ya, kalau silakan, tentang Ibu. di dunia bisnis saya ya juga tentang itu bagaimana kayak seperti pandemi ini kan juga memang mengalami penurunan di omset ya. Tentang apa? Kita memang sebagai anak Tuhan ya juga harus punya integritas dalam bayar pajak. Nah, itu pun juga diuji loh. Sebabnya apa? Karena kayak seperti dunia bisnis ini memang ada penurunan semua ya. Mesti omset itu kan 5% dari pendapatan itu kita bayarkan ke negara. Tapi apakah kita tetap melakukan seperti itu gitu? Ya puji Tuhan, saya tetap tunjukkan integritas saya sebagai warga negara Indonesia membayar pajak. Lah, nggak taunya hari itu pun juga saya nggak nyangka hari itu juga setelah saya bayar pajak nyampe di rumah, tiba-tiba ada mobil plat merah. Loh, siapa aku gitu? Wah, ini nanti jangan-jangan orang pemerintahan, nggak taunya benar orang pajak, cuma perkenalan aja. Tapi aku gini, nyantai aja. Aku tadi sudah bayar. Pak, saya tadi udah bayar. Enggak, Bu, saya itu enggak bayar. Saya enggak nagih, saya sudah tahu kok. Oh, puji Tuhan, Pak. Lah, kenapa? Udah, iya loh, Pak, saya takutnya apa gitu, nanti terselip apa-apa. Enggak, Bu, sudah. Enggak taunya perkenalan aja. Tapi saya sebagai anak Tuhan, gini, tenang ya, yuk, mesti kaget ya, karena mereka orang-orang pajak itu datangnya kan tiba-tiba kan ya. Jadi saya ya agak terkejut, tapi kalau saya tenangnya saya sudah melakukan, sudah bayar hari itu juga. Wah, puji Tuhan. Pokoknya bersama Tuhan itu luar biasa. Itu kesaksian saya, Pak. Puji Tuhan. Saya tadi teringat ketika Bu Marta ngomong tentang pajak, ini bicara tentang keuangan kan. Mari kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, dan kita juga melakukan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Artinya haknya Tuhan. Perpuluhan. Jadi perpuluhan itu salah satunya. Ada orang-orang sampai ngomong gini, perpuluhan itu kan di zaman old, Pak. Kita kan sekarang di zaman now. Ya. Oke, saya tidak bicara tentang zaman dulu maupun zaman sekarang, tapi paling tidak begini. Hukum yang terutama itu apa? Boleh, ada yang bisa jawab, silakan. Hukum terutama yang kita tahu apa? Kasihlah penolongmu. Ya. Simpelnya cuma satu aja. hati. Ya, simpel aja jawabannya. Kasih. Nah, itu. Kita bisa memberi tanpa mengasihi, tapi nggak mungkin mengasihi tanpa memberi. Saya ulangi lagi. Kita bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi nggak mungkin mengasihi tanpa memberi. Oke, lepas itu persepuluhan, persembahan, dan lain sebagainya. Simpelnya begini, kalau kita mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, kita tahu kita bisa berikan haknya Tuhan. Bahasa sederhananya, lawong. Sebabnya, sebetulnya semua yang kita punya ini miliknya siapa? Miliknya Tuhan. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kalau 10% ya kita berikan. Tapi yang namanya memberi atau mengembalikan persepuluhan, waduh Pak, kalau saya 10/10, 1/10 persis itu susah. Oke, saya kasih hal yang simpel begini. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita bawa yang terbaik buat Tuhan. Kita tinggal ngomong, Tuhan, saya mampunya mengembalikan sebanyak ini. Tapi itu memang benar-benar dari integriti kita ya, dari hati kita, saya mau mengembalikan
untuk Tuhan sejumlah ini. Saya mau Tuhan, saya rindu Tuhan, saya mengembalikan sejauh ini. Artinya, saudara nggak bisa mengembalikan 10%, Tuhan tahu hatimu. Tapi ada orang yang memang bisa mengembalikan 10%, tapi dia coba alasan-alasan sampai menunda-nunda. Ya, jadi jangan sampai kita menunda haknya Tuhan. Kalau kita lupa Tuhan nggak apa-apa, tapi kalau kita sengaja menunda-nunda, ya itu ruginya kita sendiri. Ya, dan sebetulnya kita nggak perlu klaim janji dari firman Tuhan. Kalau kita mengembalikan persepuluhan nanti dihalau belalang pengerit, belalang pindahan, belalang pelahap, pencuri dihalau. Enggak, itu bagiannya Tuhan. Bagian kita memberikan persembahan dan persepuluhan, bagiannya Tuhan melindungi, memberkati kita. Kita nggak perlu menuntut, merengek, apalagi demo dengan Tuhan. Kerjakan bagian kita, dan Tuhan pasti mengerjakan bagiannya. Simpelnya, kalau kita mengasihi, pasti kita memberi. Demikian pula kalau kita menolong orang lain. Kalau dasarnya pelit, ditodong-todong kayak apapun, ya pakai alasan. Tetapi kalau dasarnya kita murah hati, tidak difoto, tidak di-syuting, tidak dipublis, tidak dipublikasikan, kita tetap menabur, kita tetap memberi buat orang yang kesusahan. Jadi Yesus berkata begini, kamu memberi persepuluhan, bahkan selasih jinten, kamu hitung perpuluhannya, tapi orang tuamu nggak kamu perhatikan. Kamu nggak memperhatikan orang sederhana. Nah, Tuhan itu ternyata tahu ada orang mengembalikan persepuluhan karena Taurat, aturan. Tapi Tuhan itu bukan Tuhan yang berbicara tentang aturan, tapi Tuhan yang berbicara tentang kasih. Kalau kita mengasihi, pasti kita memberi, termasuk perhatian kita kepada orang tua kita. Mungkin di antara kita ada yang sedang diingatkan, apakah saya ini benar-benar masih berkomunikasi dengan orang tua? Apakah saya ini benar-benar mendukung orang tua yang sudah usianya tua? Dan mari kita benar-benar peduli juga kepada orang-orang sederhana, orang-orang yang membutuhkan. Firman Tuhan berkata, ketika kita ini berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan, kita ini memiutangi Tuhan. Bukan berarti kita ini, oh Tuhan, kamu utang sama saya loh Tuhan. Enggak begitu. Tapi Tuhan tahu tanpa perlu kita bicara. Lakukan bagian kita, Tuhan lakukan bagiannya. Oke. Saya buka forum. Kalau ada Bapak Ibu ingin bertanya, ingin menyampaikan sesuatu dari apa yang kita sudah dengar di malam ini, silakan ya. Lucy, Bu Risma, Bu Dernita, Bu Eka, Pak Herman, Su Herman, ya Kristi, Pak Markus, Adi, ya Amel dan Bu Ine, silakan. Silakan kalau ada sesuatu yang mau disampaikan, ada kesaksian, boleh silakan. Ya, kalau kelihatannya sudah tenang-tenang begini tidak ada, ya kita bisa sebentar lagi akhiri. Saya minta Bu Dian bisa memberikan konklusi, kesimpulan dari apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Ya, shalom semua. Shalom, shalom. Ini ada yang masih mau join nggak bisa-bisa dari tadi, mungkin sinyal ya. Jadi integritas itu kalau buat saya kadang mungkin dibilang mahal ya. Kayak tadi yang bikin SIM sampai seperti itunya. Terus pas pandemi nggak boleh keluar, memang sampai dikatain orang seperti itunya.
Dan memang kalau di kota kecil seperti itu, Pak, Bu, ya. Jadi tetap ada lah yang namanya rewangan, nyelawat, mesti datang ke rumah. Kalau dipikir-pikir integritas itu termasuk salah satu kegiatan bayar harga kita loh ya sebagai umat Tuhan. Bayar harga kita sebagai pengikut Kristus. Memang kadang terasa berat, tapi dijalanin aja kalau buat saya. Terus jalanin aja, lebih baik menyenangkan hati Tuhan yang terutama. Jangan keburu takut sama manusia, lalu kita lupa bahwa kita harus lakukan bagaimana mempertahankan integritas itu. Sebab upahnya besar kan ya, buat saya sih sekecil apapun, kalau kita jalan tetap di jalurnya Tuhan, itu Tuhan catat, Tuhan sediakan berkat. Jadi tidak perlu takut untuk tetap berjalan benar, mempertahankan integritas, tapi dengan cara yang benar juga. Kadang-kadang kebablasan mempertahankan integritas, tapi dengan cara yang tidak bisa diterima umum, bukannya mengedukasi malah jadi bahan cemoohan. Takutnya itu ya. Jadi mesti minta hikmat Tuhan saat kita berlaku benar, tetap mempertahankan integritas yang benar, tapi tetap minta hikmat Tuhan, caranya gimana supaya ini bisa mengedukasi, menjadi berkat buat orang lain dan tidak menjadi malah cemoohan dan akhirnya aduh sia-sia mempertahankan integritas, nggak ada pembelaan. Nah, jadi tetap bayar harga ya kalau buat saya integritas itu, sebab konsekuensinya kadang berat. Yang ada di lapangan ya, yang sering kita temui di masyarakat, kadang konsekuensinya berat. Seperti tadi SIM aja bolak-balik. Kalau bayar sudah, saya ingat teman saya itu driver ya dia, driver mobil pribadi atau kadang disewa orang pun, dia mau tetap ujian, pada akhirnya malah ditawarin kok sama bapak polisinya. Daripada kamu nggak bisa kerja, sudah saya beri cara gampang. Kadang-kadang godaan seperti itu adalah kita mesti bayar harga ya, jadi mempertahankan integritas itu bayar harga, tapi minta hikmat Tuhan caranya bagaimana. Supaya kita juga enggak jadi istilahnya bahan bulinya orang, dibully orang atau dikerjain orang. Kita minta pembelaan Tuhan saat kita menjalankan integritas. Itu kalau saya. Dari saya terima kasih. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat yang sudah berpartisipasi bersama. Dan malam ini kita akan berdoa bersama buat Bapak Ibu semua. Ya, saya senang kita bisa berkumpul dari berbagai kota, berbagai pulau. Luar biasa. Ya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa buat yang ikut pemuritan online. Kami sama-sama belajar. Kami sama-sama saling mengingatkan, menguatkan satu dengan yang lain. Bahkan lewat kesaksian, lewat kehidupan yang dibagikan di antara kami memahami, melakukan integritas di tengah-tengah komunitas yang tidak jelas. Itu tidak mudah. Tetapi kami mau hidup berintegritas. Kami minta hikmat-Mu, kami minta kekuatan-Mu, kami minta pertolongan-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa buat pekerjaan dari Pak Febri, Pak Samuel, Bu Ina, Adi, Bu Marta, Bu Risma, Bu Amel, Bu Kristi, Bu Dernita, Bu Eka, Pak Irman, Bu Pamela, juga hamba-hamba Tuhan yang ikut dalam acara tempat ini, Pak Agus dan Pak Markus, juga Lucia. Kami berdoa, Tuhan memberi hikmat khusus, Tuhan memberikan pertolongan yang tepat waktu. Kami mau hidup berintegritas, berdagang dengan integritas, melakukan pekerjaan dengan integritas, melayani orang dengan integritas. Dan kami mau melakukan semuanya dengan yang terbaik, dengan excellent spirit, dengan roh yang luar biasa. Kami percaya, apa yang kami kerjakan, Tuhan sudah berkati, Tuhan sudah lindungi, Tuhan sudah sertai. Apapun pekerjaan yang Bapak Ibu kelola hari-hari ini, biarlah Tuhan sendiri yang menolong, membuka pintu yang tertutup, meratakan tanah yang bergelombang, dan
membereskan satu demi satu masalah. Bahkan orang-orang yang mencoba menggerogoti, memfitnah, melakukan hal yang buruk buat Bapak Ibu, akan berhadapan dengan malaikat Tuhan dan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami mau bersyukur kepadamu dan kami mengangkat kedua belah tangan kami. Turunkan segala berkat-Mu, rahmat-Mu, cinta-Mu yang berlimpah kepada kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Amin. Ya, sebelum kita mengakhiri acara kita, bisakah kamera dibuka sebentar? Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Ya, bisa say hello untuk say goodbye, begitu. Ya, shalom semuanya. Kita dan coba tangannya dilambaikan, boleh saya foto sebentar, ya. Ya, oke. Ya, 1, 2, 3. Ya, mantap sudah. Oke, Bapak Ibu, kita jumpa lagi hari Kamis depan dengan tema yang berbeda. Dan saya rindu kita ini bisa berinteraksi satu dengan yang lain. Ya, catat jamnya jam 7 malam tiap Kamis. Ya, kecuali kalau ada acara-acara mendadak kita tiadakan. Maju terus, tetap kuat di dalam Tuhan dan lakukan integritas di dalam segala hal yang kita kerjakan. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih buat Bu Pamela dan lain sebagainya. Saling bersapa, silakan. Ya. Thank you Pak David. Terima kasih Pak David. Terima kasih Pak David Budian. Tuhan berkati. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati Pak. Sama-sama. Tetap semangat, stay safe. Salam sehati dari Rock Batam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom buat Rock Batam ya. Haleluya. Oke, silakan. Ya, Bu Ina. Terima kasih Pak, jaringan saya hapus Pak, jadi ya apa-apa Bu Nita. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih sudah bergabung bersama. Ya, Tuhan berkati Bu Nita. Ini nih. Ya, Lucy. Ya, oke. Halo, makasih. Ya, bye. Bu Eka, Pak Markus, Su Herman, Bu Risma, Bu Ine. Oke, bye. Tuhan berkati.